Udah mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 di dalam pembagian subbab 4.6 tentang energi manajemen sistem. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ini yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Nur Jayadin, NIM 124. Selanjutnya ada Ana Muslimah Fakih, NIM 119. Selanjutnya Aureza Putra Pradana, NIM 123. Selanjutnya ada Muhammad Hasbi Zakiyuddin, NIM 127. Dan yang terakhir adalah Yanuar Reza Adi Satria, NIM 132. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke poin pertama. Saya akan menjelaskan poin 4.6.1 secara umum, yakni sistem aplikasi untuk pusat pengendalian listrik dirancang dengan memperhatikan kebutuhan berbagai keperluan analisa operasi dengan menggunakan berbagai perangkat lunak aplikasi yang dibutuhkan pada energi manajemen sistem. Distribution manajemen sistem ataupun untuk kebutuhan otomatisasi pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Selanjutnya, perangkat-perangkat lunak tersebut dibuat modular sehingga dapat dikembangkan dengan disesuaikan dengan perangkat lunak aplikasi lainnya yang kemungkinan dibutuhkan pada saat mendatang mengikuti perkembangan jaringan listrik. Selanjutnya, platform perangkat lunak sistem manajemen distribusi saat ini dapat dilengkapi dengan perangkat lunak untuk mengatur beban yang berguna untuk memantau beban dan mengendalikannya. Next slide. Baik, di poin selanjutnya 4.6.2 tentang mode operasi akan dijelaskan oleh teman saya Ana Muslimah Fakih. Poin 4.6.2 mode operasi. Mode operasi penerapan perangkat lunak aplikasi dapat dibagi atas 2 kategori berdasarkan mode waktu penerapan dan cara pengoperasian. Berdasarkan penerapan waktu, mode real time dan mode study mode. Mode real time yaitu penerapan aplikasi dengan menggunakan data-data real time yang dihasilkan dari akuisisi data sistem SCDA. Beberapa perangkat yang banyak digunakan untuk membantu dispenser mengoperasikan sistem tenaga listrik mereka antara lain adalah sebagai perangkat-perangkat berikut ini. Ada network topologi, state estimator, contingency analysis. Mode study mode yaitu penerapan perangkat lunak aplikasi dengan menggunakan copy data-data real time yang boleh jadi sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan dan data-data yang dibentuk secara khusus tanpa ada hubungannya dengan keadaan real time. Dalam rangka keperluan studi pada umumnya diperlukan perangkat-perangkat lunak aplikasi yang diharapkan dapat dijalankan secara studi mode. Seperti modul-modul perangkat lunak berikut. Ada network topologi, state estimator, contingency analysis, dan load flow. Berdasarkan cara pengoperasian. Ada mode online dan offline. Mode online yaitu cara penerapan aplikasi perangkat lunak aplikasi baik mode real time maupun dalam mode studi yang terhubung dan bekerja sesuai dengan kondisi control center saat itu. Mode offline adalah cara penerapan perangkat lunak aplikasi yang bebas tanpa adanya interaksi antara aplikasi yang dijalankan dengan kerja online sistem. Poin 4.6.3 network topologi. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengolaborasi
remote indikasi posisi atau semua perangkat seperti generator, trafo, reaktor dan lain-lain yang diperoleh dari hasil keluaran jaringan yang dipantau. Model jaringan ini harus dapat digunakan secara real time maupun moda studi. Moda real time. Program akan secara otomatis dijalankan bila terjadi perubahan pada jaringan atau setelah pulihnya gangguan RTU. Dengan demikian akan diperoleh informasi yang paling akhir status data-data yang terbaru. Program harus bisa dijalankan sesuai dengan permintaan operator. Moda studi. Dalam moda studi, maka operator dapat melakukan sendiri perubahan status peralatan seperti tersambung tidaknya keawetan penghantar, generator, transformator sesuai dengan tujuan studi yang ingin dilakukan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Aureza Perdana. Ya, poin 4.6.4 State Estimator. State estimation adalah proses perhitungan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Besaran dari bilangan state variable diperoleh dari pengukuran yang tidak diketahui dari subjaringan yang tidak observable. Kriteria yang digunakan dengan meminimumkan pangkat 2 dari selisih antara hasil estimasi dengan harga pengukuran yang dikenal sebagai least square method. Dalam sistem tenaga listrik, state variable terdiri atas besaran tegangan, perbedaan sudut fasa antara dua node yang pengukurannya dilakukan dengan menggunakan transducer untuk mengetahui besaran real time. Besaran masukan pada estimator dipilih dari hasil pengukuran besaran tegangan, daya aktif, daya reaktif, atau besaran arus. Dengan mengenali kesalahan pada hasil pengukuran, maka besaran kemudian diolah estimator agar dapat diestimasi harga yang paling mendekati kebenaran. Next. Fungsi utama perangkat lunak estimator adalah untuk mendapatkan gambaran yang mendekati keadaan jaringan kelistrikan dengan cara mendekati kesalahan pengukuran dari jaringan yang terukur. Hasil keluaran perangkat lunak aplikasi state estimator untuk mendapatkan data tentang sistem tenaga untuk keperluan yang lebih luas sebagai berikut. Memperoleh model jaringan sistem yang lengkap dari keseluruhan jaringan observable maupun yang tidak observable. Mendeteksi dan menyaring kesalahan-kesalahan pengukuran. Memperkirakan state variables dari bagian yang tidak diukur maupun bagian yang dapat diukur namun dari hasil pengukuran tidak diperoleh. Hasil penghitungan akhir dari state estimator berupa data real time yang koheren untuk menghasilkan dan menampilkan aliran daya real time jaringan. Persyaratan-persyaratan. Data yang valid tidak cukup untuk mengestimasi keadaan jaringan, maka sebelum menjalankan state estimator harus dilakukan algoritma observability untuk menempatkan harga pengukuran perkiraan pseudo measurement sehingga jaringan kembali dapat diobservasi secara utuh dan lengkap. Model untuk menentukan besaran daya atau tegangan pada jaringan yang tidak termasuk pemantauan pseudo measurement antara lain menggunakan model beban load demand model, yaitu untuk mengukur konsumsi pemakaian daya pada bagian jaringan yang tidak termasuk jaringan SCADA. Untuk memperoleh nilai tegangan dihitung dengan mengatur tegangan menggunakan unit pembangkit atau dengan trafo di titik yang akan diukur. Cara untuk meminimumkan beda hasil pengukuran dengan hasil perhitungan dengan menggunakan least square method atau WLS. Kita masukkan untuk estimator adalah besaran hasil pengukuran SCADA. Transmisi dan transformer, karakteristik arcus and
menggunakan faktor peralatan. Keluaran state estimator antara lain estimasi besar tegangan dan sudut fasa, estimasi besar injeksi daya aktif dan reaktif, estimasi beban dan pembangkitan setiap bus, kesalahan pengukuran, deviasi antar pengukuran dan hasil estimasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Hasbi Zakidin. Terima kasih kepada saudara Aureza. Jadi untuk 4.6.5 yakni tentang kontingensi analisis. Analisa kontingensi adalah analisa yang dimaksudkan untuk menirukan keadaan steady state dari sistem tenaga listrik terhadap beberapa kemungkinan kontingensi yang mungkin terjadi seperti lepasnya satu atau dua pembangkit secara mendadak, tripnya satu atau beberapa penghantar, hilangnya reaktor, dan sebagainya. Kontingensi analisis harus dapat menirukan beberapa kemungkinan yang potensial dari beberapa kemungkinan outage yang dapat terjadi untuk setiap kombinasi trip dari komponen-komponen sebagai berikut, antara lain transmisi, transformator, unit pembangkit, synchronous condenser, dan reaktor atau kapasitor. Kontingensi analisis harus dapat dijalankan dengan dua moda pelaksanaan, yaitu yang pertama adalah moda real-time, yakni kontingensi analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data aliran daya real-time yang diperoleh dari hasil keluaran state estimator. Yang kedua adalah moda studi, yaitu kontingensi analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data hasil perhitungan aliran daya operator. Kontingensi analisis didasarkan atas perhitungan secara berulang-ulang dengan menggunakan perhitungan-perhitungan aliran daya baik AC maupun DC load flow computations yang menghasilkan besaran-besaran aliran daya secara cepat dan efisien dengan akurasi tinggi. Kemudian pengaruh berbagai perubahan yang mungkin timbul karena adanya pengaturan-pengaturan harus bisa dimodelkan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada seperti deadband, dead time, dan sebagainya sesuai dengan time delay dalam orde detik hingga orde beberapa menit yang ditetapkan oleh operator. Keadaan steady state dalam kontingensi analisis tidak boleh terpengaruh meskipun sistem proteksi bekerja pada waktu melaksanakan outage simulation. Ketidakseimbangan antara daya yang dibangkitkan dan beban harus dapat dikoreksi dengan mengadakan relokasi keluaran-keluaran daya pembangkit sesuai dengan pengaturan primer atau sekunder tergantung keinginan operator. Proses penyaringan kontingensi analisis harus dilakukan untuk menghindari komputer runtime yang tidak perlu dengan menggunakan algoritma yang disederhanakan untuk mendapatkan kontingensi yang berpotensi paling berbahaya. Dalam menjalankan perangkat lunak aplikasi kontingensi analisis, seorang operator harus dapat mendefinisikan kriteria pembatasan kontingensi analisis tersebut seperti toleransi-toleransi yang diperbolehkan, screening parameter, jumlah kontingensi maksimum yang diperlukan. Untuk setiap kontingensi, maka dilakukan pemeriksaan terhadap semua elemen-elemen jaringan apakah ada yang mengalami pembebanan melalui kemampuannya. Kemudian dibuat daftar komponen-komponen sistem tenaga yang mengalami keadaan melebihi kemampuannya. Daftar tersebut akan menyajikan kendala-kendala operasi sebagai berikut, antara lain transmisi dan trafo yang berbeban lebih, kemudian besar tegangan yang melebihi batasan-batasan yang diizinkan, lalu tegangan jatuh yang berlebihan, besar daya reaktif melebihi batas yang membahayakan, besar aliran daya pada airline melebihi batas kemampuan, dan yang terakhir, beda sudut fasa yang berlebihan di antara dua bus berpasangan. Next. Harus pula dapat dilakukan pemeriksaan besarnya daya yang mengalir dengan satuan megawatt dan megavar pada jaringan terhadap batas kemampuan yang telah ditetapkan pada jaringan tersebut.
Semua kejadian kontingensi yang menyebabkan violatin harus diberi tanda masukan besarnya violation tersebut. Data utama yang diperlukan untuk studi kontingensi analisis antara lain network topologi, karakteristik transmisi, transformasi, dan unit-unit pembangkit, dan kontingensi list. Untuk hasil keluaran dari kontingensi analisis terutama adalah namun tidak terbatas. Yang pertama adalah status karakteristik sebelum tripping dari peralatan-peralatan yang trip yang mengawali beban lebih. Kemudian status dan karakteristik perangkat yang berbeban lebih. Lalu kendala global seperti kurangnya pembangkitan, jaringan terpecah, dan lain-lain. Dan yang terakhir transmisi dan trafo-trafo yang berbeban lebih. Untuk poin 4.6.6 akan dilanjutkan oleh Saudara Satria. Baik, 4.6.6 load flow. Perangkat lunak ini memungkinkan para operator untuk melakukan studi kondisi yang mungkin terjadi pada sistem kelistrikan, terutama dalam aplikasinya pada security assessment, sehingga dapat diantisipasi tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mengamankan operasi jaringan. Hasil-hasil perhitungan perangkat lunak load flow dapat digunakan untuk membentuk base case jaringan dengan batasan kondisi operasi sesuai dengan parameter-parameter berikut. Topologi jaringan, beban, pembangkit, pengaturan. Perangkat lunak load flow ini dijalankan sesuai dengan keinginan operator dan hanya dengan moda studi. Next. Persyaratan pada perangkat lunak load flow harus efisien, andal, dan fleksibel. Data-data masukan untuk perangkat lunak load flow harus terdiri dari topologi network sebagai representasi posisi peralatan switching, karakteristik transmisi, transformer, dan unit-unit pembangkit, batas-batas kemampuan peralatan, pengatur tegangan dengan identifikasi perangkat pengatur. Keluaran hasil perangkat lunak load flow harus berdiri setidak-tidaknya sebagai berikut. Besaran dan fasa tegangan tebus, besar aliran daya aktif dan reaktif setiap jaringan, besar daya aktif dan daya reaktif setiap unit pembangkit, posisi tape charger dari setiap transformer dan base shifter, jaringan-jaringan dan transformator yang berbeban lebih, batas tegangan, violation, reactive generation limit, violation of area interchange limit, violation of voltage angle dispersion limit, total daya aktif dan reaktif pembangkitan, total daya aktif dan reaktif beban, total rugi daya aktif dan reaktif, keluaran megavar dari masing-masing pembangkit daya reaktif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Muhammad Nur Jayadin. Baik, setelah penjelasan tadi mungkin sudah mencakup semua tentang subbab 4.6 tentang ya itu untuk subbab 4.6 sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramayani, NIM 13. Kami akan mempresentasikan 4.7 Distribution Management System yang memiliki poin-poin 4.7.1 sampai 4.7.5 yang beranggotakan Umi Citra Dewi NIM 1.70, Meolananda 179, Muhammad Aditya 137, dan Ika Rofika 159. Di mana 4.7
7.1 topologi akan dipresentasikan oleh Muhammad Aditya. Silakan Muhammad Aditya. Baik, 47.1 topologi. Perangkat lunak aplikasi topologi yang sama untuk EMS harus dapat pula digunakan untuk menentukan konektivitas dan status tegangan dari semua elemen-elemen dan peralatan jaringan distribusi. Di samping hal tersebut, program ini dapat pula mendeteksi dan mengingatkan operator adanya sirkuit tertutup loop pada jaringan-jaringan yang seharusnya beroperasi secara radial. Sebagaimana pada penerapan perangkat lunak pada sistem EMS, maka untuk sistem DMS perangkat ini dapat dijalankan baik dengan mode real-time maupun dengan mode studi. Program akan jalan dengan sendirinya apabila ada perubahan-perubahan konfigurasi dalam jaringan distribusi, namun program dapat pula dijalankan sesuai dengan keinginan operator dengan membuat perubahan status jaringan secara manual. Next. Di dalam mode studi, operator memasukkan data atau status dari peralatan dengan menggunakan single line diagram keseluruhan jaringan distribusi atau single line diagram gardu induk. Bila diinginkan, operator juga dapat menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil kilasan snapshot data-data time SCADA. Cara lain adalah dengan menginisialisasi program dengan menggunakan data-data kondisi operasi normal atau data-data yang hasil studi dengan menggunakan perangkat lunak load flow distribusi. Program topologi ini dapat juga dijalankan dengan menggunakan data-data perencanaan jaringan yang telah di-setup ke dalam database sehingga dapat diperoleh gambaran dari keadaan sistem yang akan datang. Sesuai dengan kegunaan perangkat lunak ini agak berbeda dengan Markov topologi pada Energy Management System. Topologi untuk jaringan distribusi semata-mata digunakan untuk membantu operator menganalisis sistem operasi jaringan distribusi. Namun sebenarnya hasil perangkat lunak topologi dapat juga digunakan sebagai base case untuk studi-studi yang lain mungkin diperlukan dalam sistem distribusi analisis yang lebih mendalam. Perangkat lunak topologi yang dapat digunakan antara lain untuk feeder coloring, digunakan untuk pewarnaan semua komponen jaringan yang disulang feeder tertentu. Hal ini dijalankan untuk memindahkan operator menganalisis terjadinya perubahan pada jaringan. Umpamanya setelah terjadi perubahan status konfigurasi pada jaringan pada daerah tertentu yang padat jaringan. Di samping itu, program dapat juga dijalankan sesuai dengan keinginan operator. Circuit tracing, aplikasi ini digunakan untuk membentuk jejak-jejak antar pangkal penyulang sumber daya dengan ujung penyulang sehingga secara geografis operator dapat mengidentifikasi bagian jaringan tertentu terhadap sumber penyulang. Nah, disambung dengan Rohma Yanti. Ya, saya lanjutkan 4.7.2 tentang state estimation. Pengertiannya, aplikasi perangkat lunak state estimation digunakan untuk menghitung konektivitas pada jaringan dan trafo-trafo distribusi yang akan digunakan untuk membentuk gambaran yang pasti tentang keadaan jaringan real time. Dengan demikian, hasil state estimation yang digunakan sebagai data-data yang real, koheren, dan konsisten untuk keperluan studi lebih lanjut. Umpamanya sebagai base case untuk load forecasting studi dan load modeling studi rugi jaringan distribusi dan lain-lain. Dan diperoleh next me next. Udah. Hasil perhitungan state estimation untuk distribusi manajemen sistem digunakan untuk menentukan konsistensi semua hasil pengukuran pada tiap trafo distribusi, termasuk konsistensi pembenahan jaringan dan trafo-trafo distribusi yang tidak termasuk dalam lingkungan pemantauan.
Nah, fungsi-fungsinya. Beberapa fungsi tambahan yang harus dapat dihasilkan oleh perangkat lunak state estimation antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperagakan besar tegangan-tegangan pada setiap titik jaringan distribusi. Yang kedua, mengidentifikasikan jaringan-jaringan yang berbeda lebih. Yang ketiga, mengidentifikasikan aliran daya penyulang yang telah melewati batas yang telah ditetapkan. Yang keempat, perbedaan sudut fase yang terlalu besar antara dua mode yang saling bersambungan. Kelima, mampu menghasilkan data-data perkembangan beban penyulangan atau gerdu distribusi sesuai dengan parameter-parameter yang digunakan model-model beban. Hal ini dapat digunakan lebih lanjut untuk memprediksikan keadaan beban pada penyulang atau gerdu distribusi tersebut. Yang keenam, mampu menghitung semua rugi-rugi jaringan transmisi. Yang ketujuh, menyediakan data-data statistik kesalahan pengukuran. Yang kedelapan, mampu menggantikan hasil pengukuran dengan kesalahan yang cukup besar dengan besaran yang lebih realistis. Yang kesembilan, membantu perencanaan penampangan konsisten kompensasi secara optimum pada jaringan distribusi. Yang ke-10, memandu operator untuk setiap keadaan operasional. Untuk poin 4.7.1.3 akan dipresentasikan oleh Ika Rofika. Untuk Ika Rofika, dipersilakan. Poin 4.7.3 load flow. Dalam sistem pengendalian jaringan distribusi yang dilengkapi dengan perangkat distribution management system, terdapat perangkat lunak yang dapat melakukan perhitungan aliran daya untuk jaringan distribusi. Pada perhitungan aliran daya distribusi, semua prosedur yang berlaku pada penerapan perangkat lunak load flow pada IMS dapat pula diterapkan pada perhitungan aliran daya jaringan distribusi. Hasil-hasil yang diharapkan dari perangkat lunak ini antara lain haruslah besaran-besaran tegangan dan sudut fasa tiap simpul, besaran arus-arus setiap jaringan, besar dan arahnya aliran daya, simpul-simpul yang bertegangan lebih, jaringan-jaringan yang berbeban lebih, besarnya rugi-rugi tiap jaringan. Konektivitas dengan Geographic Information System. Geographic Information System berguna khususnya dalam sistem perancangan pengembangan sistem dan pemeliharaan. Maka saat ini dirasa perlu perancangan sistem distribution management system yang dapat berhubungan dengan external geographic information system. Pada umumnya perangkat geography information system dapat dijalankan pada personal komputer dengan menggunakan operating system DOS atau Microsoft Windows. Dengan demikian, Dynamic Data Exchange dan DDA protokol dapat dengan praktis dan banyak digunakan dalam protokol pertukaran data-data dengan platform distribution management system. Dengan adanya fasilitas pertukaran data-data, maka status-status peralatan jaringan distribusi dapat diekspor ke Geographic Information System. Konektivitas dengan Geographic Information System. Geographic Information System berguna khususnya dalam sistem perancangan pengembangan sistem dan pemeliharaan. Maka saat ini dirasa perlu perancangan sistem distribution management system yang dapat berhubungan dengan external geographic information system. Pada umumnya perangkat geographic information system dapat dijalankan pada personal komputer dengan menggunakan operating system DOS atau Microsoft Windows. Dengan demikian, Dynamic Data Exchange atau DDA protokol
sangat praktis dan banyak digunakan dalam protokol pertukaran data-data dengan platform Distribution Management System. Dengan adanya fasilitas pertukaran data-data, maka status-status peralatan jaringan distribusi dapat diekspos ke Geographic Information System. Hal ini akan sangat menguntungkan mengingat data-data dengan real-time jaringan distribusi dapat diperagakan secara langsung pada sistem GIS tersebut. Poin selanjutnya akan dibawakan oleh Umi Citra Dewi. 4.7.4 Work Safety Document. Prosedur keamanan bekerja merupakan bagian yang sangat penting dari suatu sistem pengendalian berbasis SCADA. Pada waktu merencanakan pekerjaan-pekerjaan jaringan distribusi, operator dapat menggunakan fasilitas yang terdapat pada sistem pengendalian untuk men-set tag flag pada peralatan tertentu yang dapat menjamin dan mempertahankan keadaan aman bagi para karyawan yang sedang bekerja pada jaringan yang bersangkutan. Dalam hal ini, bila operator mencoba remote control, maka perangkat lunak supervisory control akan mengecek tag flag terlebih dahulu. Bila tag flag masih ada, maka pelaksanaan remote control akan secara otomatis digagalkan dengan memberitahukan adanya pemeliharaan pada peralatan yang mau di remote control. Dengan menyorot simbol tag yang terdapat pada gambar diagram satu garis pada layar tampilan operator, maka operator diberi kesempatan untuk dapat mengedit atau membaca keterangan yang ada, yang dibuat untuk menjelaskan perincian tentang tujuan pemeliharaan pada peralatan jaringan yang sedang atau akan dilakukan dalam bentuk format yang sesuai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miola. Poin 47.5 membahas tentang manajemen gangguan pengaduan atau trouble call management. Next. Ya, subpoinnya adalah relasi data-data pelanggan dengan data-data jaringan. Trouble call management system atau DCS sangat terintegrasi dalam satu paket dengan distribusi manajemen sistem. Dimaksudkan sebagai sarana untuk memberitahukan dispatcher distribusi untuk mengetahui informasi gangguan yang berasal dari pengaduan pelanggan. Sebaliknya, DCS mengharapkan untuk mendapatkan semua informasi tentang keadaan dan kondisi terakhir dari jaringan sehingga dapat diperoleh secara langsung penyebab gangguan. Okay, next. Proses pemrosesan call yang pertama, bila mereka menerima panggilan, maka call editor akan secara otomatis mengidentifikasikan informasi pengaduan pelanggan. Pelanggan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Customer Information System. Lalu selanjutnya, kemudian bersama-sama dengan basis informasi pelanggan, operator akan mencatat semua informasi dan mengidentifikasi apakah pengaduan tersebut berhubungan dengan pemadaman atau tidak. Yang ketiga, dalam keadaan konektivitas jaringan pelanggan tersebut diketahui, maka operator akan secara otomatis diberi informasi tentang kondisi jaringan yang ditampilkan pada layar tampilan panggilan. Selanjutnya, keempat, dengan demikian maka operator dapat langsung memberikan jawaban tentang informasi mengapa terjadi gangguan. Lalu bila tidak tersedia penanganan secara otomatis, maka prosedur yang sama dapat ditempuh secara manual. Lanjut. Analisis gangguan. Dalam menganalisa gangguan-gangguan DCS melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Poin pertama, panggilan-panggilan rutin yang masuk ke ruang pengendalian gangguan dianggap merupakan gangguan lokal. Dengan demikian, semua jenis panggilan ini langsung dapat diteruskan pada unit-unit pengendalian gangguan yang bisa menangani gangguan tersebut untuk dapat ditangani secara langsung. Yang poin selanjutnya adalah dalam hal gangguan yang besar yang dapat dideteksi dari banyaknya panggilan yang melebihi batas tertentu, maka DCS akan mencoba menganalisis penyebab timbulnya gangguan tersebut. Dengan demikian, sistem DCS akan mencoba memberitahukan para pelanggan melalui voicemail bahwa mereka sudah mengetahui problem yang terjadi
dan sedang dilakukan tindakan pemulihan secepat mungkin. Fungsi distribution management system dalam membantu mempercepat proses di atas atas informasi yang diterima dari analis. Umpamanya bila informasi tersebut mengidentifikasi gangguan tersebut bersumber pada terganggunya jaringan distribusi tegangan menengah, maka simbol telepon akan muncul di layar operator dalam bentuk ikon. Oke, sudah. Selanjutnya akan diberikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan 4.7 yang membahas tentang distribusi manajemen sistem. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini kami Dima akan menjelaskan tentang bab 4 di subbab 4.8 tentang otomatisasi pelanggan. Oke, lanjut. Yang pertama adalah section atau introduction, perkenalan dari kami. Yang pertama ada Ahmad Zaini, kedua Gustian, saya sendiri sebagai Reka, keempat Anugrah, dan kelima Fadila Prasojo. Lanjut. Oke, materi tentang otomatisasi pelanggan. Yang pertama adalah pelayan, penyambung atau pemutusan. Yang kedua, pembacaan meter otomatis. Yang ketiga, real timing pricing. Yang keempat, pengaturan beban. Yang kelima, deteksi pemadaman. Dan yang keenam adalah deteksi pencurian. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Zaini. Monggo, silakan. Baik, saya jelaskan dengan 4.1 pelayanan, penyambungan, pemutusan. Semua kejadian di atas harus pada arsip data komputer untuk memperluas laporan historis kejadian pada setiap pergantian hari. Laporan-laporan kejadian disertai dengan identitas material pelangganan, nama dan alamat pelanggan, serta nilai hasil pembacaan meter. Dalam hal pemutusan, maka sistem harus dapat membantu di disposer untuk secara selektif memilih pelanggan-pelanggan yang dijadwalkan akan terputus pasukan yang akan dayanya setelah sukses memutuskan pasukan daya, maka perangkat elektronik pelanggan harus mampu mengirimkan sinyal pemberitahuan ke control center bahwa pasukan daya pelanggan telah diputuskan, yang disertai dengan hasil pembacaan meter pada saat pemutusan tersebut. Data histori dari kejadian pemutusan pasokan daya pelanggan-pelanggan ini harus terekam pada komputer untuk dapat digunakan membuat laporan harian pada setiap pelanggan harinya, pergantian harinya. Lanjut. Dan saya berikan selanjutnya kepada Gustian Atma Arnolis. Baik, di sini pada 4.8.2 terdapat pembacaan meter otomatis. Automatic meter reading adalah perangkat lunak yang melakukan pembacaan setiap meter pelanggan secara otomatis. Data yang dibaca seperti jumlah energi yang digunakan, pembebanan, besar daya aktif, dan daya reaktif yang dikonsumsi.
Selanjutnya terdapat last good data, yaitu pembacaan valid terakhir yang diambil dari dua pembacaan data. Nilai-nilai energi seperti KW, HKW, KW-VAR, KVAR ditempatkan pada real-time database sehingga operator dapat mengedit sesuai keperluan. Aplikasi ini harus mentransfer data yang dibaca ke pusat pelayanan pelanggan untuk keperluan tagihan dan disertai dengan konsumsi pemakaian dayanya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Riga. Oke, di subbab 4.8.3 tentang real-time pricing, di mana perangkat lunak real-time pricing harus dapat menampilkan harga-harga pasokan daya listrik untuk 24 jam pada 24 jam hari berikutnya. Pada layar tampilan pelanggan, sistem ini juga harus dapat membaca arsip data untuk 24 macam harga yang dibuat oleh sistem SCAD atau EMS setiap jamnya dan mengirimkannya ke terminal pelanggan. Lalu perangkat lunak aplikasi ini harus dapat membaca profil penggunaan daya setiap jam yang digunakan sebagai basis perhitungan dalam membuat tagihan rekening untuk setiap pelanggan berdasarkan daya yang dikonsumsi pada berbagai harga yang berbeda-beda sesuai dengan struktur harga real time-nya. Ringkasan penampilan prosedur dari hasil kerja real-time pricing ini harus dapat memperlihatkan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah nama dan alamat pelanggan. Yang kedua nomor identitas, meter pelanggan. Yang ketiga jumlah jam pemakaian serta besarnya daya yang dipakai setiap bulannya. Yang keempat data pemakaian daya maksimum dan jumlah terjadinya daya maksimum tersebut setiap bulannya. Yang kelima adalah kode tarif. Yang keenam, besarnya tagihan pemakaian. Nah, semua informasi-informasi di atas harus direkam pada komputer untuk keperluan laporan oleh operator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nugraha Setian. Ya, di sini saya akan menjelaskan 4.84 pengaturan beban atau load management. Yang pertama, penampilan kurva beban. Perangkat lunak aplikasi pengaturan beban harus dapat menampilkan kurva kecenderungan data beban real time dari beban gardu distribusi maupun beban gardu induk penyulang daerah pelanggan tertentu. Yang kedua, penjadwalan dan implementasi pengaturan beban perangkat lunak ini dimaksud agar operator dapat memilih berbagai kelompok yang turut berpartisipasi dalam kebijakan peraturan beban. Yang ketiga, perangkat load management. Perangkat lunak ini harus dapat membarukan database perangkat load management. Yang keempat, konfirmasi pelanggan, data-data statistik bulanan dan rekening pembayaran. Perangkat ini membutuhkan konfirmasi dari pelanggan besar bahwa mereka telah menerima permintaan untuk menjalankan pembangkit cadangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Prasojo. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab 4.8.5 mengenai deteksi pemadaman. Modul perangkat lunak harus dapat menerima dan menyimpan data tentang pemadaman listrik. Setiap data tersebut yang diterima dari meter pelanggan tentang terputusnya pemakaian listrik akan menimbulkan tanda kelap-kelip di layar tampilan yang disimpan ke dalam database. Bila ingin data tersebut harus memuat tentang nomor pelanggan, ada nomor seri, identitas penjual yang terkait, identitas gardu, alamat pelanggan, telepon pelanggan, dan tanggal terdeteksi pada pertama. Sistem ini harus mempunyai kemampuan untuk membuat laporan bulanan maupun tahunan tentang pemadaman listrik. Kemudian subbab selanjutnya ada subbab 4.8.6 tentang deteksi pencurian. Perangkat ini sama dengan perangkat lunak, yaitu untuk mendeteksi pemadaman. Namun di sini perangkat elektronik yang ditempatkan pada instalasi meter pelanggan
harus dapat mendeteksi terjadinya modifikasi pada meter, seperti modifikasi jaringan meter dan membuka meteran dengan paksa, dan lain-lain. Semua otomatisasi tadi terhubung dengan gardu penyaluran listrik. Tiap-tiap rumah pelanggan listrik disertai dengan adanya perangkat smart metering. Jadi semuanya saling terinterkoneksi satu sama lain. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Nama saya Fajar Agung Prasetyo, NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan sarana pusat pengendalian. Next. Ruang pengendali. Ditinjau dari segi fungsinya, ruang pengendalian dapat dilihat atas dua hal, yaitu fungsinya sebagai pekerja para dispatcher dan sebagai ruang yang sering dikunjungi para tamu penting. Kedua hal ini harus dipertimbangkan sewaktu merancang suatu control room untuk sistem pusat penyaluran ergonomis sehingga tidak menunjang timbulnya kesalahan manusia atau human error. Sebagai tempat-tempat yang sering dikunjungi tamu penting, maka control room juga harus ditata sedemikian rupa sehingga enak dipandang dengan kesan tenang dan sejuk. Beberapa faktor penting untuk memperhatikan pada waktu perancangan ruang pengendalian tenaga listrik antara lain adalah yang pertama, tata letak, konsol operator, warna, lantai, sistem pendingin, dan ruang komputer. Next. Kenyamanan para operator di control room sangat dipengaruhi oleh temperatur dan kelembapan ruangan. Ruangan harus dilengkapi dengan peralatan pendingin sehingga temperatur dapat dipertahankan sekitar 20-23 derajat Celcius. Ruang untuk komputer dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga mudah melakukan pemeliharaan dengan mempertimbangkan perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk keperluan maintenance. Kondisi ruang komputer harus bisa dirancang sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat komputer sebagai berikut. Yang pertama yaitu temperatur 18-25 derajat Celcius, rate kenaikan temperatur 2 derajat Celcius per jam, kelembapan 40%-60%, rate kenaikan kelembapan 2-3% per jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Rizaldi, NIM 210. Saya akan menjelaskan sistem catur daya. Sistem catur daya pada setiap sistem pengendalian real time merupakan salah satu perangkat yang sangat vital dan sangat penting dan harus dirancang secara khusus dan hati-hati. Dalam prakteknya, jarang perangkat sistem pengendalian diberi sumber daya dengan cara menghubungkan langsung perangkat tersebut ke jaringan jala-jala listrik komersial. Hal ini mengingat jaringan distribusi tenaga listrik yang tersedia secara komersial merupakan jaringan yang sangat luas yang dapat merupakan sumber gangguan-gangguan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian-bagian perangkat elektronika. Next. Gangguan-gangguan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Tegangan lebih yang timbul akibat salah satu kawat mengalami hubung singkat ke tanah karena kerusakan isolasi yang menyebabkan berfluktuasinya tegangan jala-jala tidak seimbang, harmonisasi frekuensi tinggi, dan 2. Gangguan pada jaringan menengah dan instalasi jaringan. Gangguan ini bersifat sementara yang menimbulkan hilangnya sumber daya dalam waktu tertentu. 3. Gejala mikrokat, yaitu hilangnya tegangan dalam waktu beberapa detik. 4. Gejala naik turunnya tegangan atau frekuensi jala-jala karena switching karena mesin industri tidak karuan yang mempengaruhi sistem pengendalian.
Gejala gangguan-gangguan di atas dapat mengakibatkan tegangan lebih yang tidak dapat ditahan oleh kemampuan perangkat-perangkat elektronika. Maka perangkat elektronika merupakan suatu sistem pengendali yang perlu dirancang khusus sehingga bebas dari gangguan-gangguan. Cara yang paling umum dengan menyediakan sumber daya arus bolak-balik maupun cara dalam arti bebas dari gangguan manapun, seperti menggunakan sumber satu daya permanen dan penyiaran. Next. Dalam prakteknya terdapat 3 sumber satu daya utama yang diperlukan dalam sistem pengendalian sebagai berikut. 1. Sumber satu daya yang diperlukan untuk perangkat-perangkat remote terminal unit, komunikasi, interface, relay, dan transducer. 2. Sumber satu daya yang dibutuhkan untuk perangkat-perangkat pemrosesan data-data di pusat pengendalian, seperti komputer pemroses telekomunikasi, telemetri, maupun komputer-komputer server. 3. Sumber daya untuk sistem pendinginan ruang komputer, ruang pengendalian, maupun untuk lampu-lampu darurat. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Nama saya Muhammad Muadani. Satu daya AC dan DC. Sesuai dengan kebutuhan perangkat-perangkat control center, maka sumber satu daya yang diperlukan untuk control center dapat dikategorikan atas 3 jenis sebagai berikut. 1. Perangkat-perangkat yang membutuhkan daya baik arus bolak-balik maupun daya arus searah yang tidak boleh mengalami pemutusan. Perangkat-perangkat ini antara lain adalah semua peralatan komputer sebagai mesin pengolahan data-data, semua perangkat-perangkat periferal sebagai modem dan peralatan telekomunikasi lainnya yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem komputer. Perangkat-perangkat untuk keperluan operasi seperti operator konsol, mimic board, logger, printer, dan lain sebagainya. 2. Perangkat-perangkat yang membutuhkan sumber daya AC cadangan yang dapat mengalami pemutusan untuk waktu yang terbatas tanpa mengganggu kerja sistem, seperti antara lain adalah penyiar sumber tegangan 48 volt DC untuk keperluan peralatan telekomunikasi dan mimic board, sumber daya untuk peralatan Uninterruptible Power Supplies atau UPS, lampu-lampu darurat maupun sumber daya untuk sistem pendingin ruang komputer dan ruang pengendalian. Next. 3. Peralatan-peralatan yang dapat dicatu dari sumber tegangan normal seperti untuk keperluan sebagai berikut. Kantor administrasi, lampu-lampu penerangan, stop kontak, sistem pendingin umum, peralatan-peralatan kantor lain di luar sistem pengendalian. Peralatan-peralatan di atas umumnya merupakan bagian-bagian yang kurang penting yang tidak mempengaruhi kinerja dari suatu sistem pengendalian real-time. Sumber daya arus bolak-balik yang diperlukan umumnya terdiri dari sumber daya 380 volt AC, 50 Hz, dan 3 ohm yang dapat diperoleh dari kombinasi berbagai komponen sumber daya sebagai berikut. Penyulang khusus baik langsung dari jaringan tegangan rendah maupun dengan menggunakan jaringan tegangan menengah melalui trafo. Generator diesel, satu perangkat switching dengan kecepatan tinggi. Next. Nah, ini adalah salah satu gambar konfigurasi umum sumber catu daya control center. Next. Secara umum, konfigurasi suatu sumber daya utama untuk kebutuhan control center dapat dilihat pada gambar 4.6. Konfigurasi tersebut terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. 2 panel incoming busbar tegangan rendah yang mendapat supply dari feeder atau trafo yang berbeda.
1 diesel sebagai sumber tegangan dalam keadaan darurat. 2 set sistem catu daya permanen yang masing-masing terdiri dari rectifier, baterai, inverter, saklar statis, trafo isolasi, beserta peralatan bypass yang dapat digunakan untuk menghubungkan sistem dengan tegangan jala-jala normal. 2 panel distribusi tegangan rendah, panel-panel switching berisi kontaktor maupun alat pemutus tenaga. Next. Ya baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya Dimas Perdana Putra, NIM 216. Subbab 49.4. Kapasitas sumber catu daya AC. Kapasitas dan ukuran sumber catu daya AC yang diperlukan untuk mensuplai perangkat sumber catu daya permanen pada kontrol center dapat dihitung sesuai kebutuhan daya yang diperlukan untuk kontrol center, yaitu menentukan perangkat-perangkat yang harus dicatu dari sumber permanen UPS yang terdiri dari berbagai peralatan berikut: komputer sistem, komputer data server, telemetri, printer, disk, dan perangkat-perangkat telekomunikasi yang membutuhkan sumber daya 220 volt AC. Selanjutnya, menentukan konsumsi daya nominal yang dibutuhkan dari komponen-komponen sebelumnya. Daftar kebutuhan daya dan hitung jumlah daya total. Selanjutnya, menghitung keadaan beban berat seperti dalam keadaan semua aktivitas sangat tinggi, maka harus ada cadangan sebesar 25%. Selanjutnya, menghitung daya masukan yang dibutuhkan inverter. Selanjutnya, menghitung banyak elemen baterai yang dibutuhkan untuk menyulang inverter. Selanjutnya, menghitung masukan yang dikonsumsi inverter. Dan menentukan baterai yang tepat. Next. Sistem catu daya permanen UPS. Pentingnya suatu sistem pengendalian real-time, sistem catu daya bisa dirancang dengan sistem redundant dan dengan kondisi kerja sebagai berikut. 1. Dalam keadaan operasi normal, semua konfigurasi dalam kondisi baik, maka semua beban mendapat supply dari panel distribusi sistem UPS terkait. Selanjutnya, jika salah satu sumber normal mengalami gangguan sistem UPS, akan tetap bekerja sesuai dengan bebannya masing-masing tanpa ada bagian yang kehilangan pasokan daya. Jika ada generator cadangan, maka yang hilang sebelumnya akan terganti. Dan yang terakhir, apabila salah satu inverter mengalami gangguan, maka akan dialihkan ke jalan-jalan normal dengan trafo isolasi melalui saklar statis yang bekerja dengan kecepatan tinggi dan tidak ada beban yang mengalami kehilangan daya. Untuk memudahkan memantau kinerja sistem catu daya permanen, biasanya sistem UPS terdapat perangkat-perangkat instrumen dan tanda alarm. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Indra Pribudi. Untuk materi selanjutnya yaitu catu daya 48 volt DC. Sama seperti semua perangkat telekomunikasi maupun remote terminal unit yang terdapat di gardu-gardu induk, maka pada umumnya semua perangkat telekomunikasi yang terdapat pada control center memerlukan tegangan 48 volt DC dengan polaritas positif yang ditanahkan. Tetapi MC mengingat tingkat keperluan yang lebih tinggi pada prakteknya, sistem catu daya arus searah untuk control center dibuat dengan konfigurasi kembar. Konfigurasi dasar sumber catu daya
48 volt DC pada dasarnya dirancang secara konvensional dengan menggunakan dua sumber catu daya, di mana masing-masing terdapat dan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, dua penyearah yang saling terhubung secara paralel. Yang kedua, satu set baterai. Yang ketiga, satu panel distribusi tegangan arus searah. Yang keempat, satu perangkat interkoneksi dengan sistem catu daya 48 volt DC lainnya. Next, kapasitas dan ukuran masing-masing sumber catu daya dihitung dengan menganggap bahwa bila salah satu dari mereka mengalami gangguan, maka sumber catu daya yang masih sehat harus dapat menampung semua beban telekomunikasi pada control center tersebut, tanpa ada satu bagian pun yang mengalami kehilangan daya. Cara-cara perhitungan kapasitas dan ukuran yang dibutuhkan sama dengan cara yang digunakan untuk menghitung kapasitas dan ukuran sumber catu daya yang dibutuhkan untuk gardu-gardu induk seperti yang akan diuraikan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya Hibatullah Miftahul Falah Bayhaqi akan menjelaskan subbab 4.9.6 sistem generator cadangan. Nah, dalam sistem pengendalian yang besar, di mana tingkat keteradaannya sangat penting bagi para operator, perlu dirancang dengan sistem pembangkit cadangan tambahan. Nah, hal ini penting untuk tersedianya jala-jala masukan UPS sebagai pengganti jala-jala komersial yang karena satu dan lain hal hilang untuk waktu yang lama melebihi kemampuan baterai. Untuk itu, control center perlu dirancang dengan generator cadangan yang setidaknya mempunyai kapasitas 150 kW pada faktor beban 0,8 yang dihitung untuk mampu melayani beban motor-motor listrik atau air condition. Nah, sesuai keperluan bangunan master station. Nah, sistem harus dilengkapi dengan perangkat pengendali seperti start atau stop secara otomatis yang diinisialisasi dengan mendeteksi hilangnya sumber catu daya utama. Nah, di sini terdapat gambar sistem SCADA pada generator set. Nah, sistem SCADA ini kependekan dari Supervisory Control and Data Acquisition merupakan sebuah sistem yang mengawasi dan mengendalikan peralatan proses yang tersebar secara geografis. Alasan digunakannya SCADA adalah karena adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan langsung dari penyaluran tenaga listrik, yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi, keadaan, peralatan atau perangkat di lapangan dan mengambil tindakan atas informasi tersebut secara remote atau jarak jauh secara real time. Nah, kita bisa lihat di situ terdapat catu daya dari PLN menuju ke power house. Nah, di sebelahnya lagi terdapat genset, terus kemudian ke trafo step up untuk dinaikkan tegangannya, kemudian masuk ke power house. Nah, power house ini yang mengontrol
listrik dari PLN dan juga dari genset. Nah, kemudian masuk ke substation. Nah, di situ harusnya di step down atau diturunkan, kemudian menuju ke panel. Nah, kemudian lagi dialirkan ke mesin 1, mesin 2, dan lampu, fire alarm, dan lain-lain seperti komputer, CCTV. Nah, jika satu utama dari PLN putus, maka yang menyuplai adalah dari genset. Nah, itu melalui kontrolnya dari power hose. Nah, itu secara otomatis bisa dikontrol. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Apabila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.